Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu semua, dari tanggal berapa kemarin, Bib ya? Dari 2024 ya. Nah, dari 2024 lalu, Bu, Pak, saya tuh udah dapat undangan untuk ke sini ya, ke SD IT Atorik 1. Jujur ada perasaan senang yang saya terima, Pak. Kita lanjut. Nama saya Eki Kurniawan. Hari-hari saya biasa dipanggil dengan Ayah Eki. Oke ya. Bukan ayahnya Eki, tapi nama saya dipanggil dengan Ayah Eki. Boleh nanti kalau Bapak Ibu semuanya ketemu saya di pasar. Wah, karena siapa? Ada apa, Bu? Ibu di pasar. Oh, gitu ya. Ya. Nah, pendidikan formal saya adalah Sarjana Teknik Mesin Universitas Andalas. Loh, kok bisa-bisanya nih ST ngajarin SPD? Wah, kan nggak ada akhlaknya ya kan? Nah, makanya tadi saya ngomong disclaimer duluan di depan. Saya bukan mau ngajar hari ini, Pak, Bu, tapi saya mau sharing pengalaman. Nah, gini ceritanya. Ya. Saya sebagai seorang sarjana teknik mesin, ya Bu ya, saya sebenarnya juga pernah menjalani kehidupan sebagai buruh di pabrik. Nah, saya bekerja, mungkin ada yang tahu PT Pacific Indopalem di Dumai. Ada keluarganya yang kerja di situ, acungkan tangan. Ada? Siapa? Kak Sari, mana Kak Sari? Siapa suaminya? Mana yang Kak Sari, mana? Siapa suaminya Ibu? Bapak Yudi Gunawan, berarti di produksi ya? Oke. Kalau nanti Ibu tanya beliau, siapa Eki Kurniawan? Itu beliau sangat kenal, Bu. Oh ya? Nah, jadi saya pernah bekerja di PT Pacific Indopalem, lamanya 7 tahun. Ya, 7 tahun dari 2017 sampai 2014, Agustus tanggal 6. Nah, Agustus tanggal 6-nya saya resign, Pak. Ya. Saya resign karena memang beberapa tuntutan terkait dengan lembaga konsultasi yang kami bangun bersama istri, dan ada beberapa bidang usaha yang sudah menuntut untuk difikirkan secara serius. Kalau misalnya saya mau paksakan diri, akhirnya yang terkorbankan kesehatan. Akhirnya saya putuskan untuk menyudahi karir saya di PT Pacific Indopalem. Sebagai seorang teknokrat, yang apa namanya, contohnya itu adalah Bapak B.J. Habibie. Wah, ya kan? Itu kalau dengar nama Bapak B.J. Habibie saja, saya tuh bisa nangis, Bu. Ya. Dulu waktu SD, presiden kita tahun ini, kata guru saya, adalah Bapak Baharudin Yusuf Kalla. Saya nggak kenal beliau, tapi begitu dengar nama itu, saya harus jadi seperti beliau. Akhirnya saya bisalah masuk ke teknik mesin, Pak. Nah, lalu dalam perjalanan saya mengambil pendidikan informal, yaitu pendidikan trainer BNSP Republik Indonesia, di mana Indonesia menyediakan suatu wadah BNSP untuk orang-orang yang berkecimpung dalam hal pengembangan sumber daya manusia, dan Indonesia juga melabeli dengan satu certified yang resmi, dan inilah sebagai bukti bahwasanya seorang trainer menjadi sah di Indonesia, menjadi resmi di Indonesia untuk menyampaikan sharing pengalamannya. So, apa maksudnya? Insya Allah saya sudah ada izinnya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir ya. Lalu Bapak Ibu semuanya, saya juga mengambil satu certified di Stephen. Stephen ini adalah satu lembaga konsultan minat dan bakat. Dia bisa mengidentifikasi karakter bawaan dari diri kita, ya, karakter yang ada dalam diri kita nih sebagai bawaan, lain manusia lain bawaannya, Pak. Ya, itu bisa diidentifikasi melalui metode Stephen, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, kalau kami biasanya, saya dengan istri, yang sering klien-klien yang kita temui di Kota Dumai, mereka ingin mengetahui bakat dan minat anaknya, sehingga nanti tidak lagi pilih jurusan yang salah, atau kadang-kadang ndak di orang, ndak di awak, Pak. Ya,
Kita ini sebagai orang tua kadang justru menjadi orang tua yang menjadikan anak kita itu sebagai kurir cita-cita kita. Nah, ini yang nganggu, iya semua nih, banyak yang nganggu nih. Ya, kita jadikan anak kita sebagai kurir cita-cita kita, Pak. Atau bahasa kasarnya just tip cita-cita kita. Benar, Bu? Kami pun dulu seperti itu. Ya. Kalau cita-citanya cocok dengan jiwa anaknya, cocok dengan kepribadian anaknya, mungkin anaknya tidak akan masalah. Tapi ada banyak hari ini klien-klien kami, Bu. Profesinya sebagai dokter, tapi dia mengatakan, I'm not happy. Itu tanda tanya besar, Bu. Benar ya? Kita sebagai orang tua melihat kok kayaknya dokter itu enak kali ya. Cucu sana, cucu sini, top. Punya rumah, punya mobil, punya apa yang dia mau. Tapi ternyata di belakang profesinya, dia tidak bahagia. Karena apa? Dia menjalankan sesuatu yang bukan passion-nya. Kata kuncinya. Dia bukan menjalankan passion-nya. Passion itu adalah bakat bawaan, Bapak Ibu. Contoh, ikan bakatnya apa, Pak? Berenang. Berenang ya? Ada ikan yang bisa lari, Pak. Burung juga seperti itu, Pak. Suka tidak suka, ya mayoritas burung bisa terbang. Burung yang tidak bisa terbang adalah burung unta. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita menitipkan jasa cita-cita kita sebagai seorang penerbang, dulu kita nggak dapat nih cita-citanya sebagai seorang penerbang, kita titipkan cita-cita penerbang itu ke anak kita yang bakatnya adalah berenang. Jadi apa anaknya, Bu? Jadi ikan Indosiar. Benar, Pak ya? Akhirnya apa? Dia menghabiskan kemampuan dirinya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak berbakat di dalamnya. Nah, lembaga inilah yang kami kembangkan di Kota Dumai. Alhamdulillah sudah lebih dari 300 klien yang kita layani, Bapak Ibu semuanya. Menemukan jati diri anaknya itu dari dini. Sehingga nanti orang tuanya nggak bingung lagi mau kemanakan anaknya. Ada banyak certified yang saya ambil di Stephen. Yang pertama learning dan teaching. Inilah nanti yang akan saya share ke Bapak Ibu semuanya, ya, melalui metode public speaking. Lalu parenting, ya. Stephen mengatakan jangan harap anak akan selesai ketika parentnya belum selesai. Sepakat? Ada nggak anak yang selesai kalau parentnya nggak selesai, Pak? Nggak ada. Nah, itu dibahas di Stephen. Lalu terakhir ada HRD, ya. Kemudian terakhir ada juga couple. Nah, couple inilah yang menjadi nanti cikal bakal dari penerus kehidupan bangsa. Ya, couple, Bu. Ya, perempuan dan laki-laki. Siapa yang di sini, Pak, masih menganggap orang rumah Hawa kok kancang kepitih? Apakah semua perempuan kencang ke duit, Bu? Tidak ternyata. Benar, tidak ternyata, Bu. Nah, kalau kita sebagai laki-laki ini meletakkan paradigma orang rumah Hawa kok kancang kepitih, mah. Benar atau salah, Pak? Nggak salah, nggak benar, Bu. Karena kalau kebetulan orang rumahnya atau istrinya memang seperti itu, ya benar. Tapi kalau misalnya salah, artinya seumur hidup dia berkeluarga meletakkan penilaian yang salah sama istrinya. Ya kan? Kasihan istrinya, Pak. Sama, ibu-ibu, saya mau tanya, ada nggak di ruangan ini yang ngomong, suami saya tuh, Pak, ya ndak stay Allah aja doh. Wah, ya kan? Ndak ada pedulinya wala belangkang-langkang pinggan di belakang ndak ada nyotolong awak doh. Ini di sini Minang semua, sorry. Ada yang selain dari Sumatera Barat ada ya. Nah, maksud tadi saya ketemu kayaknya kental kali nih suasana Minangnya di dalam ruangan ini ya kan. Jadi makanya saya langsung pakai bahasa Minang saya ya kan. Nah, artinya baik suami ataupun istri sampai nanti mereka bisa saling memahami, ya, ada penilaian yang salah dulu. Saya dengan partner saya ini, wah ya, seperti itu juga dulu.
A yang kita bilang, B yang ditangkapnya. Ya kan? Pernah enggak Pak ngomong sama istri kayak gini? Bu, uang yang 1 juta kemarin gimana? Terus ibunya jawab gini Pak, enggak dong di kamar-kamar dong. Kenapa kok ditanya-tanya? Tengoklah, kan enggak ada beli-beli cincin nih dong. Ada Pak yang kayak gitu Pak. Ini yang ketahuan ini nandakan iya nih kayaknya. Nah, yang maksud suami sebenarnya ditanya kalau misalnya kurang ditambah ya Pak ya. Tapi karena dijawab seperti itu, kira-kira ditambah atau dikurangi Pak? Nah, Bapak Ibu semuanya, hal seperti itu dibahas dalam bersama Steven. Itulah yang kita kembangkan di Kota Dumai. Nah, seterusnya kita hari ini bertemu dalam rangka nantinya public speaking, dan saya akan mencoba untuk sharing bagaimana Steven memandang cara belajar dan cara mengajar. Karena apa Bu? Tidak ada siswa yang tidak pintar. Sepakat? Tidak pintar pun sekali anak itu, belum tentu ketika dia diberikan bidang yang lain, dia tidak perform. Kami banyak menemukan itu, Pak. Mungkin dalam hal akademisi dia biasa-biasa saja, Pak. Tapi begitu dikasih olahraga, cung prestasinya. Ya? Mungkin dia dalam hal matematika biasa aja, Bu. Tapi disuruh nari, gerakan apa yang dia nggak bisa? Ada yang seperti itu ketemu siswanya? Ada. Apakah kita harus ngejudge anak kita juga harus bisa? Apakah kuda harus bisa terbang? Apakah kuda harus bisa berenang, Bu? Atau apakah burung elang harus bisa lari kayak kuda? Itu yang kita takutkan kalau misalnya kita tidak mengetahui apa karakter anak kita. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya, kalau misalnya kita ada jodoh yang panjang, kita akan bahas itu. Dan hari ini kita akan bahas mengenai public speaking for teacher. Nah, sebelum kita lanjut, saya ada kontrak pelatihan dulu Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, boleh HP-nya kita mode silent kan Bapak Ibu? Karena saya tipe yang cemburu Pak, Bu. Nanti kalau saya lagi ngomong di depan nih Bu, lagi ngomong juga di belakang itu saya cemburu Bu. Rasanya mau saya banting-banting handphonenya Bu. Bercanda ya. Nah, kita silent kan, kalau misalnya nanti ada keperluan, boleh Bapak Ibu semuanya izin keluar dulu boleh. Ya kan? Tapi kembali lagi. Ya kan? Karena kalau kita terlalu jauh, saya yang galau. Ya. Yang kedua, kita harus happy dan jangan jaim. Ya, jangan jaim, Pak. Karena kita aja yang di sini nih. Murid kita nggak tahu nih, Pak. Ya, Pak ya? Jangan jaim. Nah, kita buktikan dulu nih supaya nggak jaim. Ada 2 kebiasaan saya. Yang pertama, kalau saya bilang nanti selamat pagi, maka semua kita menjawab 3 kali pagi. Kita coba ya. Selamat pagi. Pagi. Wah, ini sudah semangat nih. Yang ibu yang di belakang kan pagi. Belum dapat uang belanja Bu ya. Kita ulang lagi ya. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua, ya. Nah, yang kedua, saya ada satu kebiasaan lagi. Ya, kalau saya nanti sampaikan tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Semangat. Jangan ditinju kalau di depannya. Ya. Kita ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, tepuk tangan lagi lah untuk kita semuanya. Oke, gimana Pak? Udah panas ya? Udah. Kalau belum panas nanti saya ajak naik turun tangga nih Pak. Nah, oke ya. Oke, yang ketiga kontrak kita adalah semangat. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan. Jangan mau rugi Bu. Ya, karena hari ini kita belum tahu nih apa maksud Allah pertemukan kita hari ini. Saya yakin dan percaya saya bisa belajar dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu juga bisa ambil apa yang bagus dari saya. Jangan yang jeleknya Bu, yang jeleknya biar aja. Memang saya orangnya jelek Bu. Ya. Nah. Oke. Kita tes. Ini lagi fokus nggak? Atau lagi ada yang berantem di rumah sama suaminya? Ya. Kita harus lupakan itu sejenak. Karena 4 hari ke depan kita akan berbicara di ruangan ini. 4 hari ya Bu ya? 4 jam ke depan ya, 4 jam ke depan ya. Langsung ibu yang ini risau. Oke,
Semuanya berdiri. Nah, kita akan buat satu permainan. Permainannya adalah ayah Eki bilang, ya. Kalau ayah Eki bilang pegang kening, maka semua pegang kening. Ayah Eki bilang pegang kepala, semuanya pegang kepala. Oke? Gampang sekali, Pak. Ya, tapi kalau ada yang salah, nanti peserta yang salah kita undang ke depan untuk tampil. Ya, apa yang mau ditampilkan nanti kita sepakati bersama. Ada yang mau ditanyakan dulu permainannya? Cukup ya? Harusnya nggak ada yang salah nih. Nggak. Masa guru di sekolah terbaik ada yang salah game gitu aja ya kan Pak ya? Kita coba. Ayah Eki bilang pegang hidung. Ya, ayah Eki bilang pegang kepala. Ayah Eki bilang pegang pipi. Ayah Eki bilang pegang telinga kanan. Lalu pegang pipi lagi. Oke, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Banyak. Saya anggap itu percobaan. Oke? Ya. Oh, sengaja tadi Pak ya? Oke, siap. Temponya saya naikkan, ya. Kuncinya adalah nama gamenya Ayah Eki bilang. Saya ulangi lagi ya, Ayah Eki bilang. Kalau Ayah Eki bilang pegang hidung, maka pegang hidung. Kalau Ayah Eki bilang pegang dagu, maka pegang dagu. Oke? Kita ulang sekali lagi, temponya ditingkatkan. Kalau ada yang salah, langsung saya undang ke depan. Ya, Bun Mei bantu liatin ya. Jangan ada yang curang ya. Termasuk kepala sekolah ya. Baik, Ayah Eki bilang angkat tangan. Ayah Eki bilang buka telapak tangan. Ayah Eki bilang pegang kepala, pegang hidung. Oke, Pak, ke depan Pak. 3 orang ke depan ya. Ayo. Ayo. 3 orang ke depan dulu. Mana. Jujur. Yang pegang hidung silakan ke depan. Ya. Ayo, silakan Bu. Dah. Oke ya, yang Ibu sebelah sini Bu boleh? Ya. Sini Bu, ya. Ya. Jadi Pak, sepertinya Bapak perlu mempertimbangkan lagi guru-guru yang ini, Pak. Iya. Oke, yang lain silakan duduk. Ya. Ibu tadi benar, Bu? Benar ya? Oke, nggak salah kan? Jujur ya? Oke. Nggak, soalnya tadi berdiri rasa-rasa mau ke depan gitu. Oke. Saya nggak akan kasih tahu kesalahannya apa. Yang penting kita tahu ya salahnya apa ya. Ya. Nah, pertinyi ini kita mau apakan nih, Bapak Ibu guru yang di depan nih? Saya mau berkenalan dulu ya satu-satu ya. Satu-satu. Mulai dari ladies first lah, ladies first. Ya, gimana lagi ya kan? Bu, kenalkan nama, tinggal di mana Bu? Terus ngajar apa? Ya. Nama Hafiza Uswatun Asna. Panggilnya Bu? Hafiza. Bu Hafiza. Tinggal di Jalan Cihadin Purnama Gang Surau. Oke, jauh ya. Ya, lanjut. Nama saya Nada Sabila. Panggilan? Dipanggil Nada. Nada. Saya di bagian TU, Pak. TU, siap. Saya tinggal di Jalan Nasional. Nasional, oke, siap. Nama saya Cici Afiari. Nama panggilannya Cici. Cici. Saya tinggal di Bukit Timah, kilometer 7. Saya bagian perpustakaan. Pustaka, oke, siap. Nama saya Yesi Anggraini. Ya. Saya sebagai wali kelas 6. Tinggal di Jalan Janur Kuning dan Serdani. Panggilannya Bu Yesi atau Bu Angga? Bisa kalau lengkap biasanya manggil Cici. Bu Eci, siap. Assalamualaikum, nama saya Gusti Reza. Saya TU, tinggal di Jalan Janur Kuning dan Kelapa. Oke. Kenapa statusnya Bu?
Ada apa dengan statusnya? Oh ya, ya. Ya. Sepertinya ibu yang itu senang sekali nih temannya berdiri di depannya. Atau mau kita bikin jebakan Batman untuk beliau khusus? Ya Pak, silakan Pak. Lihat saya Pak. Jangan ke bawah Pak. Bapak ngomong sama semut di bawah Pak. Ya. Ya. Gimana Pak? CS rumah sekolah di sini. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Mau tinggal di sekolah, mau di mana, Bapak kenalkan diri Bapak dengan bangga Pak. Ya. Panggilannya siapa Pak? Hajar. Oh, kan saya aja nggak dengar Pak. Ayo. Pak Nazar. Oke. Ya. Udah nikah Pak? Belum, masih ada yang single Bu? Ada yang minat? Ya lanjut Pak, tinggal di SD ya? Oke, siap. Lanjut Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Muhammad Idris, panggilannya Idris, tinggal di Purnama. Pekerjaan jadi cleaning service. Berarti berdua ya? Wah ini satu berani, yang satu malu nih Pak ya? Wah. Yuk lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry, panggilan Henry, tinggal di Laga Besar. Saya dulu bidang studi pendidikan agama Islam. Oh panggilannya Pak Hen ya? Nama Bapak Henry. Oh Daen. Daen, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Hebat, panggilan Fasil, Fadil, jabatan guru kelas 2 Pak. Ya. Alamat dan Merdeka. silakan Kak. Oke, Masya Allah. Nah, Bapak sama Ibu siap nih menerima hukumannya? Ya. Siap ya? Nah, hukumannya adalah apa bagusnya nih Pak? Oh, terserah saya ya. Oke. Keliling kota Dumai 3 kali. Wah. Oke, kita tepuk tangan dulu ya untuk Bapak Ibu gurunya ya. Silakan kembali ke tempatnya, Bu. Ya. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Kita di hati udah debar-debar mau diapakan saya ini gitu ya kan. Nah, oke, sudah bisa fokus? Kalau belum fokus nanti Bu, saya bisa Bu membuat beberapa jebakan Batman lagi Bu. Ya, nah oke. Kalau sudah fokus, kita mulai ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, public speaking. Nah, apa nih public speaking nih gitu kan? Apa bendanya nih gitu? Kalau makanan apa makanannya kan gitu? Kita ngomong-ngomong public speaking, apa itu public speaking? Kalau diartikan secara etimologi Bapak Ibu, public itu umum, speaking itu berbicara. Jadi artinya adalah umum yang sedang berbicara. Kembali gue ya, berbicara di depan umum. Kesannya sepele Pak, ya. Kesannya sepele, tapi saya punya satu pengalaman yang sangat melucukan, ya, sangat membuat kita jadi tertawa gitu. Waktu saya ngambil sertifikat BNSP di Pekanbaru, nah itu berkumpullah semua trainer-trainer yang ada di Riau dan Sumbar. Ada 1-2 orang dari Jawa. Nah, biasa kan kita berbicara di depan audiens. Nah, hari itu kita berbicara di depan trainer, Pak. Sampai ada 1 orang trainer itu udah senior, Pak. Beliau gugupnya setengah mati, Pak. Itu memang gugup, Pak. Memang kita melihat mic itu bergetar. Langsung ditanya sama coachnya, kenapa, Pak? Dada saya mau pecah, katanya. Iya, Bu. Sama, nanti kita buktikan. Ya, hari-hari Bapak Ibu berdiri di depan siswa nih. Betul ya? Berdiri di depan siswa. Ya kalau mau ngapa-ngapain siswa ya bahasa kasar kita mungkin bisa ya udahlah ya. Gitu kan Bu ya? Mau diterima mau enggak ya udah nanti dulu. Yang penting kita tampil dulu. Yang penting kita ngajar dulu.
Nah, hari ini kita akan uji tuh mentalnya tuh. Gimana nanti Bu Nada tadi Bu ya, berdiri di depan Pak, siapa Pak? Pak Asril. Oh, cocok kali Pak ya? Cocok. Itu nanti Bu, itu debar jantungnya beda Bu. Ya. Nah, pengalaman itu nanti yang akan kita dapatkan nanti di akhir sesi, di sesi kedua setelah siang. Ya, kalau cukup waktunya nanti semuanya akan kita kenakan untuk bisa tampil di depan ini. Ya, pegang mic ini. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya public speaking itu adalah seni, Bu. Ya, seni. Bagaimana cara kita berbicara di depan orang lain. Dan dia memang berupa ilmu ketika kita belajar kepada orang yang sudah biasa melakukannya. Dan Bapak Ibu semuanya, jangan salah. Public speaking ini banyak sekali menentukan karir dari seseorang. Ada yang pernah nggak Bapak Ibu selama pengalaman mengajar, ya, tipenya kurang pandai menyampaikan pendapat. Tapi pendapat itu diceritakan ke teman sebelahnya. Lalu teman sebelahnya ngomong kepada atasan, akhirnya dia yang dapat posisi yang bagus. Pernah punya pengalaman seperti itu, Pak, Bu? Pernah ya? Hanya karena kita tidak berani menyampaikan pendapat kita. Karena apa? Itu ada seni dan ilmunya, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, keterampilan ini benar-benar digadang-gadang untuk saat ini bisa dimiliki setiap orang yang mempunyai profesi, terutama ketika bertemu dengan orang banyak selain dirinya. Ya, karena apa? Itu nanti dia bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan keterampilan kepemimpinan, ya, dan juga memudahkan dalam bergaul. Ada Pak, teman kita Pak, kita udah ketawa terbahak-bahak dengan satu pokok bahasan, tapi akhirnya dia diam aja. Ada Pak? Ada. Pernah ketemu Bu dengan teman yang seperti itu? Kita nengok dari jauh kan, kita lihat dari jauh, udah apa masalah temanku ini? Ya kan? Gajian udah. Tapi kok diam aja, orang semua sedang ketawa. Kok diam aja? Pas ditanya, aku nggak ngerti yang kalian bahas apa. Artinya apa, Bu? Itu tadi, ketika dia menempatkan diri di khalayak ramai, akhirnya dia bingung dia mau di posisi apa. Ada yang seperti itu merasa dirinya, Bu? Saya dulu seperti itu, Bu. Proses saya sampai bisa pegang mic ini, berdiri di depan orang banyak, itu memakan waktu bertahun-tahun, Bu. Tapi hari ini saya berusaha akan sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya 3-4 jam ke depan apa yang menjadi kendala saya dulu. Mudah-mudahan nanti menjadi pengalaman sama Bapak Ibu semuanya. Mau, Bu? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dengan cerita seperti tadi kurang lebih menurut Bapak Ibu nih, penting nggak kita belajar public speaking? Sangat penting. Sangat penting. Mengapa sangat penting? Ini dia alasannya. Yuk kita lihat, ada satu fakta yang mengejutkan Bapak Ibu. Institut Kesehatan Mental Nasional, Institut Kesehatan Mental Nasional mengatakan sekitar 75% orang mengalami glossophobia. Apa Bapak Ibu? Yaitu takut berbicara di depan umum. Kita bicara biasa-biasa aja mungkin bisa, Pak. Tapi kalau udah berbicara untuk menyampaikan satu konsep, ide, dan gagasan, itu langsung, Pak, gempa setempat. Hujan setempat. Ya kan? Kalau bisa tuh, ada beberapa teman yang kalau saya perhatikan dulu ya, sampai dia takut. Karena apa? Kencing setempat, Bu. Ada, Bu. Nggak main-main memang rasa takut untuk berbicara di depan umum itu. Ya. Dan lebih hebatnya lagi, ya, lebih parahnya lagi, 45% dari orang-orang yang glossophobia itu merasa ketakutannya dengan berbicara itu pengaruh dengan pertumbuhan karirnya. Saya mau tanya, Bu, siapa tadi namanya Bu? Hah? Bu Reza. Saya mau tanya nih, Pak Rinton, mungkin nggak seorang TU bisa jadi kepala sekolah? Saya mau tanya sama Bapak. Nggak bisa.
Tapi kalau misalnya nih, tiba-tiba ada bukaan lamaran, kemudian TU-nya ngamar jadi guru, gurunya bagus dalam hal public speaking, dia tampil, dia bawa anak jadi olimpiade, bisa nggak jadi kepala sekolah, Pak? Berarti nggak bisa, Pak ya? Nah, karena apa? Karena orang akan percaya dengan siapa yang berani tampil, Bu. Percaya nggak? Percaya nggak, Bu? Atau ada nggak yang di sini? Saya tahu sih, itu masalahnya penyelesaiannya apa. Tapi saya bingung mau ngomong dari mana. Ada, Pak? Itu jangan salah, Pak. Kalau itu dibiarin, Pak, itu bisa jadi bom waktu, Pak. Iya. Dia akan meledak karena apa? Menjadi kekecewaan terhadap diri sendiri. Karena apa? Orang-orang yang mendapatkan cerita dari mulutnya akan selalu maju dalam hal karirnya, ya kan? Sementara yang Tuhan punya ide tadi di situ-situ saja. Kecewa tidak, Pak? Pasti kecewa. Nah, itu makanya disampaikan bahwasanya rasa takut untuk berbicara di depan umum itu bisa menghambat pertumbuhan karir. Ini kalau bisa nih saya doakan jadi kepala sekolah semua nih, amin. Masya Allah, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagaimana caranya supaya ketika kita menjadi guru, ya, kita menjadi tenaga pengajar, itu kita bisa menjadi tenaga pengajar yang benar-benar dengan senjata penuh, ya, dengan kehebatan kita masing-masing. Karena Bapak Ibu semuanya, oh, Pak Sahril mengajar dengan sedemikian hebatnya. Apakah Bu siapa? Pak Asril. Maaf, Pak. Iya. Dia namanya mirip, Pak. Ya, Pak Asril. Ya kan? Terpleset jadi Pak Syahril. Mohon dimaafkan saya, Pak. Potong kambing lagi ya kan. Pak Asril, ya. Sampai di mana saya ngomong tadi, Pak? Nah, jadi saya jadi lupa, Pak. Benar, Pak. Jadi dari mana kita mau mulai, Pak? Karena kehebatan yang dimiliki sama Pak Asril dalam mengajar itu nggak mungkin bisa disamakan dengan Bu Hafizah, Bu. Ya, benar, Bu ya. Kita harus punya karakter kita sendiri. Jangan mau kita disama-samakan. Oh, Ibu itu mirip ya dengan Bapak itu. Mau, Bu? Enggak, Bu. Aneh juga, Bu. Ya kan? Atau Bapak itu cara belajarnya, cara ngajarnya mirip ya dengan Ibu itu ya. Geli dengarnya, Pak. Benar, Pak ya? Kita harus punya karakter kita sendiri. Dan kita harus tentukan itu. Ya, maka hari ini kita harus tahu, Pak, bagaimana caranya. Ketika kita mau menampilkan diri dalam bentuk public speaking yang bagus. Kebanyakan orang, Pak, ini saya perkenalkan kata Simon Sinek. Kata Simon Sinek. Simon Sinek ini orang luar negeri. Teman dekat saya dulu. Kok langsung gitu kan, Bu? Aiko lah, kadang-kadang cemeehnya kok nak tahan, Pak. Jadi beliau menyampaikan start with why. Nah, kenapa? Ya, banyak orang ketika berbicara tentang public speaking yang ditanyanya apa yang mau ditampilkan, ya, apa lagi yang mau ditampilkan, apa ya yang mau diperlihatkan ke orang lain. Banyak seperti itu. Dan banyak juga, oke, yang saya mau tampilkan adalah nanti seperti ini. Ice breakingnya dari 2 jam pelajaran nanti sekitar 1,5 jam tuh ice breaking aja tuh. Ya kan? Karena dia belajar apanya. Ya. Setelah dia mencari tahu apanya, dia terjebak, Pak, Bu, dengan mencari how-nya. Gimana ya caranya ya? Gimana ya caranya buka YouTube ini dan sebagainya? Ya. Lihat di kaca, tampilkan seperti itu. Bahkan kadang-kadang tidak mencoba untuk menampilkan terlebih dahulu, langsung dipraktekkan. Akhirnya niatnya mau bikin lucu di kelas, akhirnya gagal, garing. Pernah kayak gitu, Pak? Pernah. Karena apa? Karena ini tadi, yang kita pedulikan di awal adalah what dan how-nya. Ketika kita ditanya why, tidak satu pun yang berhasil menjawab. Bahkan diri kita sendiri pun nggak bisa menjawab. Karena apa? Kita nggak punya alasan kuatnya. Saya mau tanya, di ruangan ini,
yang ngajar baru 2 tahun? Boleh acungkan tangan. 2 tahun. Di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun, ya. Di atas 2 tahun, di atas 2 tahun. Yang udah 20 tahun angkat tangan, Pak. Iya, maksudnya 20 tahun kan di atas 2 tahun. Makanya, jadi semua yang di atas 2 tahun angkat tangan. Nah, kita seleksi lagi di atas 5 tahun. Masih di atas 5 tahun. Ya, Ibu tadi angkat tangan juga kan? Nah, kita seleksi lagi di atas 7 tahun. Masih ada. Di atas 10 tahun. Wah, tinggal berapa nih pemainnya nih? 1, 2, 3, 4. Mana lagi yang di atas 10 tahun? 5, ya. Di atas 10 tahun. Di atas 15 tahun. Berapa tinggal lagi? 20 tahun. Satu Bu ya. Sendiri Bu, di atas 15 tahun. Kalau Pak Asril, ini padi menunduk namanya, Pak. Semakin berisi, semakin menunduk, ya. Jangan nunduk kali, Pak, kena lumpur, Pak. Di atas 15 tahun tadi ya? Di atas 20 tahun, Pak. Sendiri. Kita undang beliau ke depan ya. Ayo, Pak, ke depan, Pak. Ayo, Pak. Bapak Ibu semuanya, ya. Ayo Pak, tegak di sini Pak, berdiri di sini Pak. Nah, Masya Allah. Luar biasa. Mana gantengan? Beliau mengkonfirmasi beliau ganteng sebelah saya gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini saya undang beliau untuk menularkan. Apa yang mau ditularkan adalah nih Pak, why-nya. Ya, saya yakin dan percaya ketika seseorang dengan komitmen segitu lamanya bertahan sebagai tenaga pengajar, saya tidak yakin kalau beliau tidak punya why yang kuat. Itu makanya kata teman saya ini Pak, start with why. Ya, kalau siapapun yang berawal bergerak beraktivitas dengan alasan yang kuat, insya Allah dia akan bisa konsisten. Nah sekarang kita tanya langsung. Ini di antara semua kita Pak, semua tenaga pengajar, semuanya istimewa. Di antara yang istimewa, ada yang lebih istimewa. Kita tepuk tangan untuk Pak Asri. Nah, saya mau tanya Pak Asri. Kalau di Padang, Betul Pak. Saya betul, saya rasa pulang kampung saya ke sini, betul Pak. Iya. Nah, Pak Asril, saya mau tanya Pak, kira-kira Pak, apa alasan yang mendasar Pak, sampai Bapak bertahan 20 tahun mengajar? Itu di sini Pak ya? Masya Allah. Boleh Pak, bagikan kepada kami semua Pak. Silakan Pak. boleh Pak. Silakan Pak. Boleh bagikan. Iya. Baik, terima kasih Ayah Eki Pak. Terima kasih banyak Ayah Eki. Bapak dan Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Eki, saya akan membagikan pengalaman. Kenapa saya sampai hari ini masih bertahan di SDIT Atorik Muhammadiyah. Bapak dan Ibu, barangkali saya berada di SDIT ini Pak, itu masih bujang Pak, masih layak. Masya Allah. Dari bujang Pak. Tidurnya menghitung kasawah. Masya Allah. Dari bujang. Jadi kalau saya pribadi memang dari awal saya kemari itu dari tahun 1999 itu saya punya komitmen kalau tidak ada hal-hal persoalan yang begitu parah ya Pak ya, saya tetap berada di SDIT Atorik ini. Yang jelas dalam agama kita
kita disuruh istiqamah. Ya. Dulu saya imam masjid, Pak. Masjid Muhammadiyah ini berarti sekarang sudah lebih hampir 20, saya imam 23 tahun, Pak. Masya Allah. Jadi memang di dalam kehidupan itu banyak persoalan dan banyak permasalahan. Akan tetapi contohnya saya tinggal di masjid, disuruh pindah oleh masyarakat yang dekatlah dengan saya, Bapak. Jadi kalau kita pindah belum tentu kita mendapatkan yang terbaik di tempat kita yang baru. Lebih baik kita istiqomah di tempat pertama. Mudah-mudahan Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Itulah yang saya rasakan. Orang mendaftar P4 ya, P3 kan, P5 dan macam-macam. Saya istiqomah saja, Pak. Tetap memilih honor di Yayasan Muhammadiyah Kota Bekasi. Terima kasih, Pak. Baik Pak, ya, kalau secara alasan berarti Pak Asril ini memilih untuk istiqomah Pak ya. Nah, Bapak Ibu semuanya percaya nggak? Ya, hari ini kita melihat bahwasanya apa yang beliau sampaikan bahkan tidak ada nyenggol-nyenggol gaji ya Pak ya? Ya, Nggak ada nyenggol-nyenggol gaji. Bapak udah ada anak Pak? Anak udah berapa orang Pak? anak baru 3. Istri baru 1, Pak. Walaupun tahu katanya. Istri ada di sini Pak? Wah, saya pikir sama suami istri guru gitu kan. Makanya Jangan mungkin. selera humornya tinggi sekali nih Pak. Tunjuk tangan yang calon. Oke, tepuk tangan untuk Pak Asril ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah Bapak Ibu, kalau kita mau tanyakan ke diri kita sendiri apa why-nya ya, maka tidak semua orang nanti yang masa iya sih Pak. Tapi itulah why, Bu. Itulah why. Alasan kenapa kami ada ketemu dengan beberapa orang guru ketika kami tanya sampai 40 tahun ngajar, Pak. Ya kan? Beliau udah mau pensiun 4 hari lagi. Ya, 4 hari lagi pensiun, 40 tahun ngajar, Bu. Beliau bilang, Bu, kenapa, Bu? Mau bertahan. Ya kalau dibilang gaji kan segitu-segitu aja, Pak. Alasannya tahu Bu apa, Bu? Saya kalau ketemu anak Ayah Heki, stres saya hilang. Ya, bagi kita mungkin nggak logis. Tapi bagi beliau, itu yang beliau kejar gitu. Sesakit-sakit saya ya Heki, saya usahakan pergi sekolah. Karena apa? Saya lihat anak-anak itu. Ini sampai pulang nanti Pak Asril berdiri aja ya. Kita tepuk tangan lagi Pak Asril. Terima kasih banyak Pak Asril. Masya Allah. Nih. Maka ketika kita ketemu alasan kita, ya, ini hasilnya Pak. Kalau kita hanya sekedar mencari tahu apa yang kita mau tampilkan, apa yang kita mau dapatkan, maka kita hanya akan dapat sekedar produk saja. Ya. Tapi ketika kita terjebak dengan how-nya saja, kita hanya terjebak dengan strategi saja. Ya. Di YouTube kita belajar cara melawan negara ini. Rupanya, ya kan, cara melawan negara api. Rupanya di lokal, negaranya negara air semua. Habis sudah strategi kita. Ya, habis sudah strategi kita. Oke? Tapi ketika Bapak Ibu semuanya memegang kuat why-nya, Bapak Ibu semuanya akan punya visi. Visi inilah Pak, yang membuat semua orang sukses di depan harinya, ya. Ketika dia punya visinya apa? Aku mau jadi apa nih? Ya kan? Saya yakin di beliau mungkin nggak akan sekadar material yang beliau pegang tuh. Tapi ketika beliau punya niatan yang ahsan, niat yang baik untuk mempertahankan istiqomahnya beliau sebagai imam, sebagai guru agama di SD ITA Thorik, saya yakin Pak, ada satu bayangan indah dalam bayangannya. Itulah visi. Saya mau tanya Pak, Bu, yang baru ngajar 2 tahun,
baru ngajar 3 tahun. Dengan salary yang didapatkan sekarang. Tanpa alasan kuat, bisa enggak bertahan seperti beliau kira-kira? Itu dulu tanyakan ke diri kita. Kalau itu sudah kita tanyakan, ya, jawabannya Pak, di Stephen Prophecy itu, ini kabar baiknya, Pak Asrin. Ya, saya memberikan kabar gembira nih untuk Pak Asrin. Di Stephen Prophecy, ya, Allah itu di Stephen Prophecy, sebentar, saya atur dulu kalimatnya. Di Stephen Prophecy kita belajar, ya, kami pelajari bahwasanya bagi Allah itu sangat mudah untuk mensejahterakan hidup seseorang walaupun tanpa media apapun Bapak Ibu. Tapi hari ini kita sebagai utusan Allah di atas muka bumi ini, kita memilih, ya, memilih jalan juang kita itu apa? Memilih jalan dakwahnya kita itu apa? Kita mau ngambil peran di dalam peradaban hidup kita tuh sebagai apa gitu? Kita mau diingat orang sebagai apa? Maka istiqomah saja dengan profesi itu, insya Allah ketika nanti Allah jatuhkan keputusan kamu sejahtera, maka manisnya luar biasa Bapak Ibu semua. Manis itu sudah terasa sama Pak Asri, Pak Asri? Subhanallah. Tepuk tangan lagi untuk Pak Asri. Dan saya sangat percaya, ya, bagi semua tenaga pengajar di Indonesia termasuk yang dalam ruangan ini, saya berharap supaya Bapak Ibu semuanya pelan-pelan cari tahu kenapa saya ngajar, kenapa saya kok ngajar, kenapa saya kok jadi guru. Apalagi dulu ditanya cita-cita jadi guru, ya kan? Pas ngelamar rupanya gaji cuma 1.800.000. Bali Bada aja nak cukup udah Pak. Banyak Bu yang seperti itu Bu. Kami dapat cerita dari banyak pihak-pihak rekrutmen sekolah. Ya, bukan hanya di sini saja. Kita sudah banyak masuk di sekolah, Bu. Sekolah di Kota Dumai. Banyak seleri-seleri yang kemudian diterima oleh para tenaga pengajar yang muda-muda, itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya kan? Jadi mintanya berapa? Oh iya, mintanya langsung 5 juta, 7 juta. Ya kan? Boleh kata pihak sekolahnya. Kalau misalnya pengalamannya juga sudah mumpuni, tentu seperti itu Pak ya. Saya mau tanya Pak, kalau seorang Sintayong, tahu Sintayong Bapak Ibu? Nah, kalau misalnya dia dipecat di Indonesia, terus dia ngelamar ke negara tetangga, kira-kira dibayar mahal atau dibayar murah? Mahal, Pak. Belum pernah sejarah sepak bola Indonesia dengan prestasi seperti itu, ya, dalam kurun beberapa tahun dia pegang, dia bisa perbaiki permainan sepak bola Indonesia. Indonesia pecat dia, pergi ke sebelah, bisa mungkin 2 kali, 3 kali lipat gajinya. Itu Pak, secara value. Nah, ketika kita punya visi, insya Allah apa yang kita mau kerjakan itu Pak, biasanya persentase untuk konsistennya tinggi. Sepakat? Saya mau tengok nih yang muda-muda nih. Saya tangkap nih yang muda-muda. Yang mana Pak? Ini Pak? Oh ini. Oh ini nama Pak? Ya. Kalau ini nggak usah ditangkap lagi Pak. Saya yang ditangkap di rumah nanti Pak. Oke, izin ya. Nah, yuk. Ibu silakan berdiri Bu. Iya. Siapa namanya Bu? Citra. Guru apa Bu? Guru kelas 5. Oke. Wih, Masya Allah Pak Indri. Ini pelayanannya luar biasa nih Pak. Naikkan gaji beliau Pak. Syukur-syukur nanti oke Pak kan? Nah, mana tahu kan Pak? Siapa namanya Bu? Ini Bun Mei tadi kemana ya? Bu Citra, guru kelas 5 SD. Oke. Udah berapa tahun ngajar Bu? Makanya Ibu saya perhatiin tadi nggak nunjuk-nunjuk. Karena apa? Saya langsung buka di awal langsung 2 tahun kan? Oh iya. Saya memang udah curiga juga. Jadi apa malu apa karena di bawah 2 tahun gitu kan? Oke. Berarti perkiraan saya benar. Berarti mau setahun. Saya mau tanya Bu. Kira-kira dengan kondisi sekarang, Ibu akan bertahan nggak sampai 20 tahun seperti Pak Asri? Jawab Bu. Karena why itu hanya tanya 2 saja alasannya Bu.
Dia tidak pernah 3. Alasannya yang pertama 0% atau alasan kedua 100%. Itu why itu, Bu. Kalau ibu ya 50-50 lah, Pak. Nah, itu nggak ada cerita itu, Bu. Kira-kira dalam sholat ibu, ya, dalam nasihat orang-orang yang ada di sekitar ibu, lingkungan ini, bekerja di SDIT Atorik, menurut ibu kira-kira bisa nggak membuat ibu bertahan 20 tahun di sini? Kalau untuk sekarang belum. Sudah menikah ibu? Belum. Banyak yang ini ya Pak ya? Banyak yang Masya Allah, Masya Allah. Berarti belum kepikiran untuk sampai ke sana kan Bu ya? Belum kepikiran kan? Nah, itu. Segera temukan Bu. Kepikiran yang mana nih? Ibu kok ketawa nih? Apa yang Ibu bayangkan Bu? Segera temukan itu maksudnya apa Bu? Tiba-tiba ketawa itu kenapa Bu? Jujur Bu? Oke, tenang Bu. Oke, Bu Husna tadi ya? Buat siapa Bu? Citra. Bu Citra. Oke, Bu Citra, maka temukan segera alasan terkuatnya. Sama, kita semua seperti itu Bu. Temukan alasan terkuat kita. Ya kan? Jangan sampai ke sekolah karena kita mau ketemu konco kita Bu. Benar ya Bu ya? Benar kan Pak ya? Oke Bu Citra, silakan duduk Bu Citra. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Bu Citra. Ya. Ini saya tangkap lagi nih. Ya kan? Satu tadi ya. Kalau yang tadi Pak Nazar. Pak Nazar jangan malu-malu, Pak. Iya. Jangan Pak, jangan. Tadi saya perhatikan, kenapa saya bilang kan, jangan malu Pak. Apapun profesi kita hari ini, orang nomor 5 terkaya di dunia itu Pak, ya, itu bisnisnya adalah bisnis cleaning service Pak. Kita nggak tahu Pak, ya kan? Kalau misalnya Bapak menjiwai sebagai petugas kebersihan itu seperti apa, sehingga nanti Bapak tahu sebenarnya selera bersihnya orang Dumai itu seperti apa, Bapak bisa buat satu perusahaan diawali dengan yang kecil-kecil dulu, ya kan? Kemudian nanti bisa besar. Kita nggak tahu Allah itu mau ngasih ketentuan itu apa, Pak. Yang penting ketika kita sudah memilih, maka selesaikan pilihan itu. Oke Pak ya. Satu lagi yang saya mau tangkap, ya. Oke, Ibu yang baju jilbab oranye ya. Mata saya kadang nggak awas Pak. Orange kan Bu ya, bukan kuning kan? Saya hampir ngomong kuning soalnya. Silakan berdiri Bu. Dengan Ibu siapa Ibu? Bu Nurul. Oke. Kita pernah ketemu sepertinya Bu. Iya di sini gitu kan. Nah Bu Nurul sudah berapa lama mengajar? 6 bulan. Belum setahun. Asli mana Bu Nurul? Asli Dumai. Dumainya sebelah mana? Dumai Kota. Tinggal di mana Bu? Bintan. Jam berapa pulang nanti Bu? Kok sampai ke situ pertanyaannya Pak ya? Oke Bu Nurul. Ngajar di kelas berapa Bu? Staf perpustakaan. Saya mau tanya Bu. Ibu bagaimana ketika menjalani aktivitas sehari-hari dengan staf perpustakaannya? Apakah bisa menjiwai? Bahkan lebih lanjut, punya nggak alasan yang membuat ibu bahkan bisa bertahan 20 tahun di pustaka? Siapa tahu ibu bisa buka librari besar nanti di Kota Dumai. Nah. Seru Bu. Seru Bu. Ya kan? Kalau kurang seru Bu, misalnya hari-hari bergaulnya itu dengan 10 siswa gitu kan, tambah jumlahnya Bu. Jadi 200 orang gitu Bu. Itu lebih seru lagi Bu. Apalagi kalau di pustaka Bu. Beda-beda, benar. Nggak ada yang sama itu Bu. Nah, jadi Bu Nurul, maka kalau misalnya nanti Bu Nurul bisa sesegera mungkin menemukan alasannya apa, biasanya pekerjaan itu lebih bergairah kita mau melaksanakannya. Ciri-ciri bergairah. Silakan duduk Bu Nurul. Tepuk tangan untuk Bu Nurul. Ya. Ciri-ciri bergairah. Masuk di sini jam berapa Pak Rinton?
7.15 Pak? Jam setengah 6 udah siap mau berangkat. Saking bergairahnya. Ini saya mau ketemu sama anak didik nih, ya kan? Ada yang mau membelikan buku nih, ada yang mau minjam buku nih, ada yang udah ngutang bukunya lama nih, ya kan? Sebentar-sebentar kehilangan buku saya nih. Saking semangatnya Pak, ya. Oh apalagi hari ini ngajarnya di jam pertama, ya jam berapa mulai ngajar Pak? Kalau proses belajarnya Jam 9. mulai belajar yang pembelajaran kalau kebiasaan kita Sehingga kita kejar Pak, kita betul-betul dengan gairah yang beda mengejarnya. Itu salah satu ciri-ciri ketika kita sudah menjalani segala sesuatu itu dengan alasan yang kuat. Nah, setelah kita punya alasan yang kuat Bapak Ibu semuanya, baru Pak, kita bertanya tentang how-nya. Bagaimananya. Nah, hari ini saya akan kasih tahu semuanya, atau saya kasih tahu setengah-setengahnya saja, bagaimana caranya public speaking yang baik dan benar. Setengah-setengah atau semuanya Bapak Ibu? Nah, bagaimana tekniknya ada gampang saja Pak. Ya, mengingatnya adalah 3V. Apa Bapak Ibu? 3V. Ya, 3V adalah ini Pak. Ya, yang V pertama adalah verbal, yang V yang kedua adalah visual, V yang ketiga adalah vokal. Sudah. Itu saja materi kita hari ini, Pak. Saya cukupkan sampai di sini. Bapak Ibu semuanya, apa itu verbal? Verbal itu terkait dengan diksi yang kita pilih. Ya, apa kata yang kita mau pilih? Beda Pak, bahasa kita ketika kita ngajar, ketika berhadapan dengan atasan, ya, ketika berhadapan dengan orang tua, sama seperti petugas kebersihan sekalipun, ketika ketemu dengan orang tua, coba ya, saya lagi pegang sapu. Izin Ibu, saya mau bersihkan lantainya. Keren nggak Bu? Bisa Pak? Bisa. Bayangkan kalau misalnya orang tua di Kota Dumai mau ke SD Atorik, alasannya karena apa? Cleaning service-nya saja, sopan santunnya luar biasa. Apalagi gurunya. Hebat Pak? Hebat Pak. Bisa Pak? Itu public speaking yang paling simple. Kita mau membersihkan lantai, ya kan? Tapi udah keburu sampai orang lain duluan. Pak izin Pak ya, saya mau bersihkan bagian situ. Susah Pak? Coba maju ke depan Pak. Kedua-duanya. Tepuk tangan ya untuk Pak Nazar sama Pak Idris. Gampang Pak. Coba Pak sampaikan dengan cara ini. Izin Pak, saya mau bersihkan bagian situ. Coba Pak. Enggak usah Pak. Kalau prakteknya saya yakin Bapak lebih jago dari saya. Ngomongnya. Dibersihin bawahnya. Itu kayak petugas cleaning service belum sarapan Pak. Oke, izin Pak, saya mau bersihkan di bagian situ. Bapak jangan nunduk kali Pak. Sekedarnya saja, izin Pak, saya mau kemaskan bagian situ. Jangan gini Pak, kita tegakkan kepala kita. Postur kita tuh harus percaya diri. Ya Pak Nazar ya. Jangan sampai kita malu dengan diri kita sendiri. Pak, izin Pak. Jangan Pak. Pak, izin Pak, saya mau kemaskan bagian situ Pak. Bisa Pak? Coba Pak. Pak, izin Pak. Oke. Saya kasih waktu 2 menit. Ya. Siapkan kata-katanya. Kalau misalnya dengan kata-kata saya sulit, Bapak siapkan kata-kata Bapak sendiri. Intinya, izin Pak, saya mau bersihkan bagian situ. Bapak mungkin bisa duduk sebelah sana. Oke ya? Kira-kira Pak, kalau misalnya petugas cleaning service, kalau misalnya kualitasnya seperti itu, bagus nggak Pak? Bagus. Kalau bisa nanti Pak, seperti itu Pak, pertimbangkan Pak. Iya kan Pak ya? Pasti dipertimbangkan. Karena apa? Luar biasa, di situ